seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Karisa Aditya Putri dan rekan saya Muhammad Junaki Fadila yang akan membawakan berita aktual dan terpercaya. Kami akan membawakan berita tentang pendidikan. Sebuah inisiatif pendidikan baru telah diluncurkan di SD Negeri Citra Bangsa. Inisiatif tersebut adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan digital kepada siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan yang semakin digital. Caranya adalah dengan memperkenalkan mereka pada dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi. Dalam program ini, siswa-siswi akan diajarkan tentang penggunaan software Office, penelusuran internet yang aman, dan prinsip dasar pemrograman komputer. Kami percaya bahwa memperkenalkan keterampilan digital kepada siswa sejak dini membantu mereka lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin terhubung secara digital di masa depan, kata Ibu Dewi, Kepala Sekolah SD Negeri Citra Bangsa. Pelatihan keterampilan digital ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan digital, khususnya antara siswa-siswi yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam mereka yang tidak memiliki akses yang sama. Selanjutnya berita kedua, yaitu kriminalitas. Polisi memastikan jasad wanita bernama Rias Nuraini yang berumur 30 ditemukan terbungkus karung di tengah kebun jagung di Kabupaten Lampung Timur. Tewas karena hantaman benda tumpul dan luka akibat senjata tajam. Dijelaskan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astuti, bahwa dari hasil visum jasad korban ditemukan sejumlah luka tak wajar. Dari hasil visum dokter forensik Bayangkara, Polda Lampung terdapat luka-luka lebam akibat hantaman benda tumpul di tubuh korban. Ada luka di wajah, tangan, kaki, kepala hingga nyaris putus. Umi menyebutkan luka lebam yang ada di bagian wajah korban diduga disebabkan oleh hantaman benda tumpul hingga tengkorak kepalanya retak. Dia menambahkan luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia diduga kuat karena terdapat luka di bagian leher yang disebabkan oleh sajam. Leher korban ini patah hingga nyaris putus akibat sajam, sebutnya. Ditanya soal hasil autopsi, Umi menyampaikan bahwa polisi masih menunggu hasil dari tim forensik RS Bayangkara untuk memastikan lebih detail soal kematian korban hingga jenis senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Dia masih menunggu hasil forensik dari RS Bayangkara. Hasil visum ini merupakan langkah awal. Nanti lebih detailnya baru bisa disimpulkan dari autopsi jasad korban, pungkasnya. Sebelumnya, warga Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Lampung digegerkan dengan penemuan jasad yang terbungkus karung di tengah kebun jagung pada Kamis 18 Juli 2024. Dari video yang diterima, terlihat kondisi mayat tersebut masih berada di dalam karung. Jasad itu diletakkan secara paksa di dashboard sepeda motor jenis Honda Vario warna putih bernomor polisi B4416SFX. Dari keterangan warga setempat, mayat tersebut ditemukan pertama kali ketika sedang mencari rumput untuk hewan ternak di kebun jagung, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya berita yang ketiga, yaitu internasionalisme. Setiap tahunnya seluruh dunia memperingati tanggal 25 September sebagai Hari Perdamaian Nasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa PBB menetapkan hari tersebut sebagai dedikasi untuk memperkuat cita-cita perdamaian melalui penerapan 24 jam tanpa kekerasan dan gencaran senjata. Pada tahun 2024 ini, Hari Perdamaian Internasional mengangkat tema membangun budaya damai, sekaligus menandai peringatan 25 tahun diadopsinya deklarasi dalam program aksi tentang budaya damai oleh Majelis Umum PBB. Dalam deklarasi tersebut, Badan PBB mengakui bahwa perdamaian bukan hanya berarti tidak adanya konflik,
tapi juga memerlukan proses partisipatif yang positif dan dinamis, yang mendorong dialogi dan menyelesaikan konflik dengan semangat saling mempertahankan kerja dan dengan sama-sama. Tema tahun ini diusung untuk mengingat kembali ketika Majelis Umum PBB berkumpul pada tahun 1999 untuk menetapkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk budaya damai. Nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan terhadap kehidupan, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental, promosi anti kekerasan melalui pendidikan, dialog, dan kerjasama. Komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai dan kepatuhan terhadap kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralitas, keberagaman budaya, dialog, serta pemahaman di semua tingkat masyarakat dan antar bangsa. Dalam resolusi lanjutan, Majelis Umum lebih jauh mengakui pentingnya memilih negosiasi daripada konfrontasi dan bekerja sama bukan melawan satu sama lain. Konstitusi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyatakan gagasan bahwa perang dimulai dalam pikiran manusia, maka dalam pikiran manusialah pertahanan perdamaian harus dibangun. Gagasan inilah yang membingkai tema dan logo peringatan Hari Perdamaian Internasional tahun ini. Gagasan tentang perdamaian dan budaya perdamaian perlu ditumbuhkan dalam pikiran anak-anak dan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal, lintas negara dan lintas generasi. Sekian berita yang kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.